Reno adalah seorang pengusaha sukses yang sangat tampan dan suatu hari, Mas, tolong dong, nanti antar makanan ya ke tetangga baru kita itu loh, yang di samping rumah. Kan sebagai tetangga, kita harus saling berbagi dan bersilaturahmi. Tetangga baru, Dek. Mas baru tahu. Kayaknya Mas gak pernah lihat ada yang pindah ke rumah sebelah deh. Ya kan kamu tuh jarang di rumah, Thomas. Kamu loh sibuk kerja dari pagi sampai malam. Mana sempet coba ngelihat orang pindahan. Udah, pokoknya nanti sore langsung anter ya. Aku mau ke tempat Mbah soalnya. Bu, kenapa nyuruh Mas sih, Dek? Aku kan mumpung libur tuh, mau full istirahat. Aku males kalau harus keluar rumah. Astagfirullah Mas, cuma nganter makanan doang loh. Dan gak terlalu jauh. Aku tuh harus bikin kue lagi buat aku bawa ke tempat Mbah. Masa cuma nganter makanan doang gak mau sih? Ya udah deh ya, nanti pas anter nanti sore kan? Nanti sore ya. Oh iya Mas, gimana kerjaan kamu? Lancar kan? Alhamdulillah lancar, Dek. Malah aku dapat beberapa investor lagi kemarin. Jadi perusahaan bisa dapat keuntungan yang besar. Wah, alhamdulillah sekali Mas. Tapi Mas, perusahaan kamu kan sudah sukses nih. Tapi kamu tuh jangan sombong ya. Harus sering keluar untuk menyapa para tetangga. Ya ampun, Dek, seharusnya justru kalau kita itu udah sukses, kita udah gak perlulah namanya keluar buat nyapa dan baik sama orang. Buang-buang waktu aja, Dek. Mas, kamu tuh ndak boleh ngomong gitu loh. Kita tuh harus terus ngejaga silaturahmi ke sesama manusia. Kita juga ndak tahu kan kapan kita susah dan kapan suatu hari nanti kita butuh bantuan orang lain. Ya, istriku sayang, kalau debat sama kamu tuh pasti aja aku selalu di pojokan. Nanti aku usahain ya buat keluar dan menyapa para tetangga. Nah, gitu dong. Lagian kan semua yang aku nasehatin ke kamu itu buat kebaikan kamu dan kita semua. Ya, Dek, siap. Sudah deh, aku mau tidur siang dulu ya sebentar. Ya udah sana. Tapi inget ya, jangan sampai kamu ketiduran sampai sore dan malah nggak nganter makanan buat tetangga baru kita itu. Iya, nanti aku pasang alarm deh. sore harinya Reno pun mengantarkan makanan ke tetangga barunya itu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak makanan dari istri saya. Katanya supaya bisa mempererat silaturahmi sebagai tetangga baru. Ya ampun Mas, kok repot-repot banget sih? Terima kasih banyak ya. Saya jadi nggak enak nih. Padahal kan saya orang baru di sini. Tapi sudah diantar makanan segala. Ya Mbak, gak repot kok. Lagian kita emang tetangga jadi harus saling berbagi. Mbak suaminya lagi kerja kah? Kok gak kelihatan? Saya janda Mas. Saya dan suami saya sudah lama bercerai. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak, bukan maksud saya untuk membuat Mbak kembali mengingat kenangan yang buruk dulu. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Lagian saya juga sudah terbiasa. Ini Masnya mau ngopi dulu nggak nih? Duh, gak usah Mbak. Saya mau langsung pulang aja. Soalnya di rumah lagi kosong, istri saya lagi ke tempat mbahnya. Oh alah, baik Mas kalau gitu. Tapi kalau boleh tahu, Masnya kerja apa ya? Kok sepertinya saya jarang lihat Masnya gitu selama beberapa minggu pindah ke sini. Saya cuma jadi pengusaha biasa kok Mbak. Cuma emang kerjaan selalu numpuk. Ya jadinya selalu pulang malam deh. Jadi gak sempet kalau buat nyapa-nyapa tetangga. Ini aja karena hari ini saya libur. Walah, Masya Allah sekali ya Masnya. Ternyata seorang pekerja keras. Saya salut loh. Nggak kayak mantan suami saya dulu. Disuruh kerja malah nggak pernah mau. Sukanya jadi pengangguran. Makanya deh saya milih cerai. Walah, jadi begitu ya. Tapi maaf ya Mbak, saya gak perlu tahu deh permasalahan Mbak. Kan itu sifatnya pribadi. Saya jadi gak enak. Nggak apa-apa kok Mas. Saya emang orangnya suka cerita gitu. Tapi kalau Masnya keberatan dengar cerita saya, maaf ya. Saya nggak akan cerita lagi kok. Enggak kok Mbak, tenang aja. Saya suka kok dengerin cerita orang, tapi kayaknya kurang enak aja ya kalau kita itu terlalu banyak ngobrol berdua. Saya langsung pamit aja ya Mbak. Permisi. Setelah Reno pergi, Ya ampun,
Mas-mas tadi ganteng dan wangi banget sih. Mana kerjaannya jadi pengusaha. Duh. Tapi udah punya istri lagi. Sayang banget. Padahal kan kalau jomblo pasti langsung aku sikat. Tiba-tiba, "Nak, kamu sudah masak belum? Bapak lapar nih." Belum, Pak. Tapi tadi kita dikasih makanan loh sama tetangga sebelah. Katanya biar mempererat tali silaturahmi gitu. Baik banget ya, Pak. Ah, syukurlah masih ada orang baik yang menganggap kita. Biasanya kan banyak orang yang gak suka sama keluarga kita. Iya, Pak. Makanya itu. Mana tadi yang nganter ganteng banget lagi. Dan seorang pengusaha loh. Dia sudah punya istri belum? Nah itu dia, Pak. Sayangnya udah punya istri. Yang nyuruh nganter makanannya ke sini malah istrinya. Sudah, Nak, kamu jangan sampai lo deket-deket sama suami orang. Kita lo baru pindah ke sini. Jangan sampai kita dibenci karena kamu suka mendekati suami orang. Ih, ya enggak lah, Pak. Intan juga nggak sebodoh itu. Mau asal deketin suami orang. Nanti Intan akan cari cara yang aman deh. Biar nggak ada yang tahu. Astagfirullah, Intan. Kamu ini jangan berulah lagi toh. Bapak malu loh, setiap kita pindah pasti kamu tuh ada aja masalahnya sama suami orang. Kamu gak kasihan apa sama bapak? Enggak kok, Pak. Intan cuma bercanda. Hehehe. Ya kali Intan mau cari masalah lagi. Udah, Bapak tenang aja. Intan nggak akan kok buat masalah lagi. Kamu ini jangan dibiasakan bercanda begitu. Bikin bapak jantungan saja. Ingat ya, Nak, kamu itu janda. Jadi kamu gak boleh asal bertindak. Apalagi sampai deket-deket sama suami orang. Nanti yang ada malah jadi omongan orang dan kita diusir lagi. Iya, Bapak. Intan sekarang udah tobat kok. Udah nggak akan deketin suami orang lagi. Ya udah, Intan siapin dulu ya makanannya buat Bapak. Sementara di rumah Roni. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Loh, kok kamu sudah pulang? Katanya mau nginep di tempat Mbah. Gak jadi, Mas. Aku lagi kurang enak badan nih. Makanya pengen cepet-cepet pulang. Biar bisa istirahat gitu. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu sakit ya? Yuk, Mas anterin ke rumah sakit. Kamu lo jarang banget yang namanya gak enak badan. Pasti ada yang gak beres nih sama kesehatan kamu. Udah, Mas. Aku ndak apa-apa kok. Mungkin karena kecapean. Dari kemarin begadang bikin kue. Nanti kalau istirahat dan minum obat juga sembuh sendiri kok. Tapi aku khawatir sama kamu loh, Dek. Udah yuk kita ke rumah sakit aja ya. Sekalian bisa minta rekomendasi suplemen kesehatan sama dokternya. Biar nanti kamu gak gampang kecapean lagi. Mas, aku beneran ndak apa-apa kok. Lagian ini juga udah malam. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Besok paling udah mendingan. Udah yuk, mending kita tidur aja. Kamu ini kalau diomongin suami ya sukanya bantah terus. Mbok ya sekali-kali langsung didengerin gitu. Kalau dibilangin, oh ya kamu udah makan apa belum nih? Astagfirullah, Mas. Iya lagi, aku lupa. Tuh kan, kamu aja belum makan. Masa mau langsung tidur sih? Gimana mau sembuh kalau kamu tidur dengan perut kosong gitu? Pokoknya kamu harus makan dulu ya. Ya udah iya, aku makan dulu. Ya harus dong itu. Udah kamu tunggu di sini. Biar Mas yang ambilin makannya ya. Beberapa saat kemudian, Ini deh makanannya. Makan yang banyak ya. Biar kamu itu cepet fit. Biar cepet sehat lagi badannya. Terima kasih ya, Mas. Tenang aja, aku akan makan yang banyak kok. Mas, tadi jadi kan nganter makanan ke tetangga kita yang baru itu? Mas ndak lupa kan? Nggak lupa dong, tadi sore udah Mas anter. Tapi kok kamu nggak bilang sih, Dek? Kalau tetangga baru kita itu seorang janda. Ya kenapa Thomas kalau memang janda? Lagian katanya dia tinggal sama bapaknya, gak tinggal sendirian. Walah, tinggal sama bapaknya toh. Tapi tuh kurang enak gitu, Dek. Kalau Masnya yang nganter makanan ke rumah janda itu. Ya enggak Thomas, kan cuma nganterin makanan doang. Masa langsung jadi omongan? Udah ini aku udah selesai makannya. Ayo Mas tidur,
Aku udah ngantuk banget ini. Ya udah yuk langsung tidur dan istirahat aja ya. Keesokan harinya, Dek, gimana badan kamu? Udah enakan belum? Alhamdulillah, sudah mendingan kok Mas. Semalam kan sebelum tidur aku minum obat dulu. Kamu beneran gak mau periksa ke dokter? Biar tahu nantinya bisa minta rekomendasi suplemen kesehatan juga loh. Udah, aku bilang kan ndak usah Thomas. Aku lo udah sehat bugar begini, masa pergi ke dokter? Ya udah deh kalau gitu. Tapi nanti kalau kamu sekali lagi sakit, kita langsung ke rumah sakitnya aja ya. Reno pun berangkat ke kantor. Namun di tengah jalan ia melihat Intan yang sedang digoda seorang pemuda. Ayo Neng, main sama abang. Nanti pasti abang bikin kamu seneng. Ayolah. Is, apaan sih? Pergi sana gak usah deket-deket. Saya nggak mau ya sama kamu. Dasar pemuda brengsek. Ah, apa kamu bilang brengsek? Saya loh tadi ngomong sama kamu masih halus. Oh, kamu sukanya dipaksa dengan kekerasan ya? Tolong. Reno pun langsung menghampirinya. Kamu jangan kurang ajar ya sama perempuan. Pergi sana dari sini, atau nanti saya laporkan kamu ke polisi. Apalagi nih orang sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Udahlah daripada aku ntar kena masalah, lebih baik aku pergi aja lah. Awas ya kalian ya, ingat ini. Kamu gak apa-apa. Loh, kamu tetangga baru yang kemarin saya anterin makan kan? Iya bener. Mas kemarin yang nganter makanan ya. Duh, makasih banget ya Mas sudah mau nolongin saya. Kalau nggak ada Mas, nggak tahu deh nasib saya gimana. Iya mbak, gak apa-apa kok. Saya tadi kebetulan lewat, mau berangkat kerja. Lihat mbaknya didorong, jadinya saya refleks deh ke sini buat bantuin mbaknya. Masnya ternyata baik banget ya. Oh iya, nama saya Intan Mas. Sekali lagi makasih atas bantuannya. Oh iya Mbak Intan, nama saya Reno. Ya Mbak, kan kalau tetangga harus saling membantu. Saya juga kebetulan lewat Mbak. Mbaknya mau langsung pulang atau gimana? Iya Mas, saya mau langsung pulang nih. Tadi saya habis nganter pesanan jualan saya. Kaki mbaknya kenapa? Astagfirullahaladzim, ya udah mbak sini. Saya anterin aja ya. Pasti mbaknya nggak kuat kan buat jalan kaki. Saat di dalam mobil, Kok dilihat-lihat cakep juga nih ya cewek. Mana bodinya aduhai lagi. Astagfirullahaladzim, apa sih yang aku pikirkan? Mas Reno, kenapa? Kok kelihatannya bengong gitu? Enggak kok Mbak Intan, tadi saya lagi mikirin beberapa pekerjaan saya. Maaf ya Mas, saya jadi ngerepotin. Ah iya Mbak, nggak apa-apa kok. Duh, mana tangannya halus banget lagi. Sadar Ren, sadar, kamu udah punya istri woi. Nah, mbaknya udah sampai di rumah mbaknya nih. Oh iya Mas, sekali lagi makasih ya. Reno pun kembali pergi ke kantor. Duh, gila banget sih. Sampai diantarin pakai mobil sama Mas Reno. Mana gantengnya itu loh, aduh bikin klepek-klepek. Fix, pokoknya aku harus rebut dia dari istrinya. Malam harinya, Assalamualaikum, Mas pulang dek. Assalamualaikum, Mas pulang. Dek, astagfirullah dek. Kamu kenapa lagi ketiduran di lantai? Duh Mas, badan aku rasanya lemes banget. Nggak kuat lagi Mas, aduh tolongin. Astagfirullahaladzim dek. Ayo kita langsung ke rumah sakit. saat di rumah sakit, Pak, sepertinya istri Bapak mengalami asam lambung yang sudah sangat akut. Jadi harus dilakukan perawatan yang lama di rumah sakit. Astagfirullah, kok bisa-bisanya aku gak tahu ya selama ini istriku sakit. Sakitnya asam lambung yang udah parah lagi. Dok, tapi ada kemungkinan istri saya sembuh kan dok? Kalau itu saya tidak bisa memastikan Pak, karena kelihatan asam lambung istri Bapak itu sudah sangat akut. Saya belum bisa tahu sebelum dilakukan perawatan secara berkala Pak. Baiklah dok, saya akan bayar berapapun asalkan istri saya bisa sembuh. Beberapa bulan kemudian Intan pun jadi sering datang ke rumah Reno untuk mengantarkan makanan. Assalamualaikum Mas Reno. Ini Mas, aku bawain makanan buat Mas. Waalaikumsalam. Intan jangan repot-repot loh, selalu bawain makanan buat aku. Nggak repot kok Mas, soalnya aku kasihan sama Mas Reno. Istri Mas kan lagi di rumah sakit, pasti nggak ada yang masakin kan buat Mas. Ya sih bener, makasih banget ya Intan. Kamu udah mau bantu aku. Iya Mas, jangan sungkan ya. Kalau Mas kesepian, Intan siap kok
nemenin Mas kapan aja. Oh, yang bener kamu. Kalau aku minta enak-enak, emangnya kamu mau? Apapun itu buat Mas, aku siap kok. Reno yang sudah sangat kesepian pun akhirnya tergoda dengan godaan Intan. Mereka akhirnya menjalin hubungan terlarang. Di rumah sakit, Nah, akhirnya nih, ketemu juga kamar perawatan istri Mas Reno. Aku harus segera masuk nih, biar nggak ada yang lihat. Duh, kasihan banget sih kamu. Padahal udah punya suami yang ganteng dan banyak uang. Malah kena penyakit. Tapi tenang aja, aku akan segera melepas penderitaan penyakit kamu ini. Dan suami kamu akan sepenuhnya menjadi milik aku. beberapa hari kemudian setelah istri Reno meninggal, Mas, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya istri Mas. Iya Tan, makasih ya kamu selalu ada buat aku. Aku jadi gak terlalu sedih karena masih ada kamu di samping aku. Iya Mas, aku akan selalu ada kok buat Mas. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung bilang aja ya ke aku. Aku sangat beruntung bisa kenal dengan kamu. Kamu adalah wanita yang baik, cantik, dan perhatian. Bahkan kamu lebih baik dari istriku. Bagaimana kalau kita itu menikah aja, Intan? Apakah kamu bersedia? Menikah dengan kamu Mas? Wah, tentu aja aku bersedia. Kamu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Yes, akhirnya tujuanku tercapai. Akhirnya bisa nikah dengan Mas Reno yang tampan dan kaya raya ini. Pasti deh, abis ini hidupku bakal sangat bahagia. Reno dan Intan pun akhirnya menikah. Namun suatu hari, Mas, kok uang bulananku dipotong lagi sih? Aku kan pengen belanja emas dan tas branded gitu loh. Dan kerjaan Mas tuh lagi banyak masalah. Bahkan ada beberapa orang yang berniat membunuh Mas karena persaingan perusahaan yang sangat panas. Mas harus mengeluarkan uang ekstra untuk mengatasi masalah ini. Ih, Mas, tapi kan Mas udah janji nggak bakal motong uang bulananku lagi. Ya, tapi kan kamu juga harus mengerti posisi Mas dong. tiba-tiba ada suara keras menghantam jendela rumah Reno dan dor! Tubuh Reno dan Intan tergeletak dan tak bernyawa akibat tembakan seorang yang memiliki dendam dengan Reno.